duta konten Indonesia. Pas lo cek emang nggak ada? Enggak, cuman gua. Kenapa lo melabelkan lo duta konten Indonesia? Karena gue satu-satunya konten kreator yang bisa bikin apapun dan susah ditiru orang. Ajik. Terus di Bion tuh gue ngeliat kan, gue lagi di depan gini, balik badan gue. Weh, tim Densu, gue bilang gitu. Densu, berjuang. Harus lu cobain dah, karena tatarannya keras bro. Terus kata yang nonton, gimana cara nyobainnya bang? Gitu. Belum Ya lu pinter, lu punya venue. Lu masuk Densu nggak punya apa-apa, cuy. Lu diludahin sama Bang Den. Asli. Baru seminggu libur Belanda hari ini gue ngerasa beda banget bawain podcastnya. Karena untuk episode kali ini langsungnya, wah gila. Duta konten Indonesia everybody. Wih, Anwar Fauzan Akir Jo. Halo Bang. Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Tadi Allah. sebelum tuh secara offline tuh udah ngobrol banyak. Iya, makanya abis ini gimana? Gak usah. Gak usah aja. Gak usah. Lu inget-inget aja tuh bikin pakai AI Bang, kan udah bisa. Ya kayak nikah Ardila yang kemarin dari sini. Oh iya, bener. Lo apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngebangun yang kayak lu bikin nih. Titipan gua. Ini hanya titipan Allah. Sama, gue juga lagi melaksanakan titipan Allah yang harus terlaksana. Gue tuh kan liat konten lo di TikTok, di Instagram. Lo tahu nggak? Kan lo yang punya 2 akun pribadi lo ini, kenapa banyakan di TikTok followers lo dibanding Instagram? Gak tahu ya, karena mungkin TikTok algoritmanya lebih bisa buat siapa aja. Kalau di Instagram ya, kalau followers banyak tuh nggak ngaruh. Iya. Kalau memang relate enggak. Instagram tuh lebih oke lah menurut gue ya. Jadi lebih banyak pemilihan. Kalau di TikTok kayaknya orang mau follow enggak terserah lah. Iya. Cuman daya sebarnya sih sekarang yang kita tahu TikTok lumayan gede banget ya. TikTok gede banget, bisa ngapain aja, lu bisa nyari duit, lu bisa setbor. Awal. Iya. Gitu semua. Gue ngelakuin itu, Cok. Gue ngelakuin itu. Dapet cuan gimana ya? Gue ngelakuin itu demi Allah kemarin. Iya, demi Allah kemarin. Beras gue beneran habis. Sumpah demi Allah. Terus ada yang nyumbang. Gue live ya solusinya dong. Iya. Gue live beneran. Gue begini-gini, Cok, demi Allah. Berapa jam lo? 2 jam 3 jam mungkin. 600.000. 600.000. Gila, buat sekarung bray, langsung beras beneran nyata berapa? Beneran. Gue langsung beli beras mana? Nih, HP boleh dong. Biar kayak artis. Boleh dong. Gini manggil. Tolong dong, HP gue dong. Anjir, Gitu ya. betul punya PA bray. Lo tau kan kalau podcast gede. Sorry dong. Tim gue anjing. Tadi direncanain ya. Sudah lah, agenda setting guys. Nih, gue beneran beli beras, Cok. Gue kemarin Live. Kemarin banget beli berasnya, tapi berarti malamnya gue nge-live tuh. Lo sendirian? Sendirian, demi Allah. Terus lo selalu bawa pesan ketika lo joget, kita mau beli beras nih, gue mau beli beras. Enggak bilang. Gue akhirnya beli beras beneran. Tapi gue upload di second account, Cok. Gak yang itu. Beneran beli beras. Kenapa lo gak jadiin konten jadi kayak, ini beneran dari live, terus part 2-nya lo beneran beli beras gitu? Oh enggak sih, enggak layak tayang. Kalau lo beli beras, ya terus lo sedekahin ke yang lain. Gitu. Oh. Lo joget lagi. Kagak, emang gue buat makan sendiri, gue lapar. Tapi lo label lo duta konten Indonesia. Jadi gue udah pernah ngobrol secara offline kalau itu lo bener-bener lo urusin secara legalitas ya bener. Iya. Duta konten Indonesia. Pas lo cek emang nggak ada? Enggak, cuman gue. Kenapa lo melabelkan lo duta konten Indonesia? Karena gue satu-satunya konten kreator yang bisa bikin apapun dan susah ditiru orang. Ajik, ini bakal gue potong nih. Ini bakal jadi highlight. Jedak-jeduk dong ya. Ayo dong. Di jedak-jeduk ya, Di, tadi Di. Ya, tolong ya, Di ya. Dia bisa editan PWK gak, Bang? Bisa deh, aman deh, dia tahu deh. Gue mengecil dia, Bisa gak? Lo dibuat filmnya nih. Kalau PWK kan ada siapa yang katanya cantik tuh? Yanti. Kali ini ada Aldi, lo nggak Terus di ganteng banget mukanya deh. ganteng banget. Ntar gue bahas. Tapi lo bikin konten dari tahun berapa ya? 2011 kayaknya. 13 tahun lalu. Oh iya ya, udah selama itu. Anjir, lama banget. 2011. Apa konten lo inget gak? YouTube. Masih zamannya Sinta Jojo, Norman Kamaru, Tegar. Terus lo bikin konten apa, joget 3G dia? Iya.
Gue dari awal gue lahir gue pengen tercipta, gue pengen jadi bintang. Anjing. Tapi- Ternyata yang sekarang 13 tahun lama juga nih kata gue. Nggak, tapi- Kapan ya? Tapi emang ada beberapa orang yang lumayan apa ya, obses banget buat jadi artis tuh. Lo salah satunya. Gue salah satunya. Iya. Gue pengen banget jadi aktor gue. Makanya gue dalamin bikin terus. Bikin Tapi kenapa gue lahir dulu joget ya? Gue inget banget video pertama gue itu upload gue video ceramah. ceramah lo. Gue ceramah di depan keluarga, direkam abang gue pakai BlackBerry, terus gue upload. Iya. Gitu. Lo ceramah apa? Tentang memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana wah gitu lah kayak kayaknya lupa dah. Jadi lo mungkin teman-teman yang tahu Bejo, lo nggak nyangka kalau awal kontennya lo konten ceramah. Konten ceramah, abis itu Sinta Jojo, Sinta Jojo. joget-joget tuh, Norma lip sync, Samaru. gue bikin. Dari situ bikin, joget terus lah awal-awal kayak muser gue dulu. Jadi lo adalah pionirnya sebetulnya ya dibanding orang yang live sekarang pada joget-joget ya. Oh iya bener, harusnya gue nih. Secara tanpa lo sadarin kan. Malah jadi sad boy bukan sad bor gue. Lo ceramah. Tadi gue dengar lo emang lahir ada di circle yang keluarga lumayan religius. Oh iya. Sedangkan sekarang kehidupan lo konten kreator kan. Beda banget nih. Iya iya. Lumayan timpang nih. Awal-awal lo coba kasih paham ke orang tua lo gimana? Gua awal nggak diizinin lah, masuk keluarga gua dianjing-anjingin juga. Bukan dia, bahasa lainnya ya halus sih, lebih halus lagi. Iya, iya. Cuman abang gua yang lebih lebih kayak apaan sih lu? Alay gitu lu. Iya. Kan selisih gua sama abang gua tuh jauh-jauh ya. Lo berapa bersaudara tadi lo? Gua 3 bersaudara. Abang Oke. pertama gua 89, abang kedua gua 93, gua 2000. Oh, 2000. Bener-bener ya jauh-jauh. Jadi Ya. dia nasihatin gua juga gua nggak bisa ngelawan. Terus pokoknya nggak setuju dah sampai sekarang. Ya akhirnya sama gue jadi lumayan sering tandem masalah manajerial, masalah keuangan dan lain-lain, sering tandeman. Nah cara gue menghadapi orang tua gue yang dulu kayaknya bikin konten tuh apa segala macam. Cuman yang orang tua gue harapkan adalah gue sebenarnya kayak gini juga diridoin pastilah ya. Maksudnya cuman nggak full 100%. Ayo dong gitu. Karena dari dulu gue dididik untuk jadi ustadz gitu. Pengen maksudnya suruh Leo berdakwah. Betawi banget. Cuman akhirnya gue jalanin sekarang, gue kasih pengertian apa segala macam, dan orang tua gue berharap gue mungkin bisa jadi ladang dakwah dengan versi gue, dengan cara gue gitu. Iya. Itu yang mereka harapkan lah, dan gue juga mau kayak gitu. Gue mau imbang lah, dikenal sama yang berandal, sama yang misalnya cinta-cintaan, sama yang galau-galauan. Tiba-tiba sesekali gue main ke klub malam juga. Cuman di sisi lain gue masih ada sifat positif yang bisa teman-teman tiru juga gitu. Balance lah. Harus balance. Gue kayak gitu lah. Yang buruk-buruk jangan lah ya. Dan lo jadi duta konten Indonesia, awalnya kata lo kontennya komedi. Iya. Komedi parah gue. Lo nulis sendiri, terus main peran sendiri. Iya. Atau gimana lo? Awalnya gue komedi, kan dulu Fitgram, zaman Fitgram ya. Iya, rame tuh. Referensi lo siapa pada saat itu? Anjir, referensi gue siapa ya dulu ya? Komedi Koharo TV. Okay. Dulu ada Koharo TV, ada ADQ. Banyak dah pokoknya dulu konten kreator yang anjir lucu-lucu banget ya mereka ya. Gue bikin lah juga sama zamannya Facebook. Gue dulu bilang Instagram juga najis. Kayak foto-foto. Dulu zamannya Instagram foto-foto kaki, foto-foto makanan. Nah, gue bergabung di Vine. Zaman-zamannya Vine. Nah, zaman Vine yang 7 detik. Habis itu ada di Facebooknya juga. Gue bikin di situ. Terus habis itu orang-orang suruh pada main Instagram. Ya udah deh gue coba. Dulu gue alay-alay kan kayak foto kaki, foto makanan, sedangkan makanan gue gado-gado kan kagak layak dipoto. Terus lu pakai filter yang gitu lah ya. Akhirnya udah ada fitur video, baru deh kita coba deh. Nggak apa-apa deh gue alay gitu. Lumayan, lo kelahiran 2000. Ketika lo mulai Instagram tuh, Instagram rilis 2011-2012 kalau nggak, apa 2013 kalau nggak salah. Mungkin 2015 ya. 2014 main Instagram. Sampai sekarang akun yang berubah. 14 tahun lo. 10. Enggak, ketika umur lo pada saat itu 14 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun. Lo termasuk yang melek digital banget dong. Apa orang tua lo membebaskan lo? Enggak lah, nggak boleh. Gimana? Ya gue bodo amat gitu. Gue suka sama dunia gue.
kalau misalnya kita balikin lagi nih, jauh gitu. Nyokap gue emang anak teater, bokap gue wartawan, jurnalis. Latar belakangnya memang itu. Dan itu juga gue taunya ya cerita doang. Gue nggak pernah ngeliat bukti mereka bener-bener gue, apakah kita nggak pernah ngeliat nyokap gue gitu. Bapak gue yang ngerekam. Dan seniman lu ada sebetulnya ya? Iya mungkin gitu. Jadi ya gue suka, jadi gue lakukan aja, gue lakuin sampai mana sih pertanyaannya apa sih? Enggak, kenapa lo bisa akhirnya melek digital? Oh iya 14 tahun lo ngelakuin itu. Terus gue bilang tadi lo nanya, emang nggak diperketat gitu? Diperketat gue. Nah, gimana cara nguliknya? Lepasnya tuh gara-gara mungkin ya, karena abang gue dulu kuliah di UI broadcast. Iya. Terus gue waktu SD sering ikut dia syuting. Gue lupa dia sebagai sutradara produsernya. Terus gue ikut dia syuting sampai bikin siaran radio juga. Sampai gue tiru buat opening YouTube gue, karena dia kalau siaran tuh gue denger mulu kan ya. 11.1 Cool FM, be smart and be cool. Halo The Coolers, apa kabar? Balik lagi dengan penyiar konak cuy, Mang Juang. Nama abang gue Juang. Nah, gue ganti pas gue bikin YouTube, gue ambil anjir. Balik lagi dengan penyiar konak cuy, Mamang Paujan. Dulu namanya Mamang Paujan gitu. Gue ambil sampai apa lo? Akhirnya lo beralih dari konten komedi terus lo ke konten drama vlog sekarang. Oh iya, vlog-vlogan. Pasti dong, setiap tren-trennya. hari. Enggak. Gue pengen pokoknya mencoba gimana caranya bikin segmen yang beda gitu. Dulu gue pernah punya My Business My Adventure. Jadi itu umur berapa tuh, gue kecil banget dah. Jadi gue ngasih tahu, gue soalnya kenapa nyiptain itu, dulu gue mikir orang bikin usaha tiba-tiba sukses, pas sukses baru dia punya channel atau punya media untuk ngasih tahu kalau dia dulu tuh gue susah, apa segala macam. Nah, gue pengen semua perjalanan gue direkam. Lebih susah buat tuh. Baju, maksudnya yang bisa kita anak kecil bikin sablon gitu-gitu kan. Ya, gue bikin itu, terus gue rekam semua momennya. Gue dapat modal duit 30.000 dari berapa, terus dapat duit berapa, gue COD segala macam. Gue pengen ngasih tahu, gue adalah bukti nyata kalau orang susah. Gue rekam, memang gue cuma punya media, gue rekamin lah gitu. Gue bisa, nggak cuma sekedar ngomong dulu saya susah tapi nggak ada buktinya. Dulu gue pengen kayak gitu, ternyata tidak konsisten ya. Kayak gitu. Itu kan juga umur lo juga belum banget mateng dalam. Tapi umur segitu gue masih main-main, gue tidak akan kepikiran ngevlog sih kayaknya. Ya beda ranah aja kali. Lu kalau misalnya zaman Norman Kamaru udah joget juga lu ngevlog. Enggak, pas Norman Kamaru Sinta Jojo tuh nggak tahu sih gue, tapi lupa emang 2000 berapa. Emang bagi gue joget-joget. Terus ada lagi, tau gak sih lo yang ini? Tegar. Bukan Tegar, Udin Kamarudin. Oh ya, Udin yang pertama namanya Awaludin gitu ya. itu tuh rame. Lo tahu nggak nih? Tawa-tawa doang nih. Tahu lah. Apa nih dia? 2008 ya bang ya. Yoi. Gak tahu dia udah nggak jelas kelahirannya. Akhirnya lo pindah ke konten drama. Siapa yang pertama kali atau yang mungkin menginfluence lo? Gue buat konten drama kayak bagus deh. Gua sendiri. Lo sendiri? Dan kalau ingat lo konten drama lo apa pertama? Itu lupa. Cuman yang gue inget adalah di saat nih Fitgram nih orang-orang udah pada main komedi. Gue udah main komedi. Maksud gue ngerasa gue punya feel editing yang kayaknya gue bisa bikin film deh gitu. Gue pede lah. Habis itu gue coba ala-ala pengen bikin film tapi di ranahnya Instagram. Akhirnya di situ gue coba bikin drama. Pertamanya nggak drama seputar cinta doang ya, gue bikin drama tentang keluarga, tentang tongkrongan, tentang berantem antar preman. Ya udah sampai sekarang itu yang bikin gue kayaknya gue bisa bikin film tapi medianya di Instagram sama TikTok gitu. Yang ngebantu lo pada era itu? Teman-teman gue, teman-teman rumah. Nulis juga lo sendiri? Oh nulis sendiri, nulis semua sendiri, ngerekam dibantuin orang pastinya, ngedit sendiri. Lo belajar ngedit dari siapa, Jo? Dari YouTube lah. Anjir, memang era terlahiran di digital loh yang seperti ini, memanfaatkan teknologi. Iya, kalau ya bisa dicari di YouTube. Lu ngeblok bikin website yang bagus juga ada di YouTube gitu loh. Iya. Berarti emang orangnya demen ngulik dong? Demen, cuman kalau misalnya disuruh ngajarin, gue tuh bukan tipikal orang yang ngajarin. Gue tipikalnya, lu mau belajar? Sini, liatin gue. Gitu gue. Oh, lo nggak bisa kayak mendikte. Iya. Ini bukan ini. Lo nggak bisa. Nggak bisa gue, nggak bisa pakai materi, nggak bisa gue. Gue tipikal yang
sini praktek. Soalnya gue terjunnya praktek gitu, nggak ada ngajarin materi ini sama dengan ini, enggak. Dan itu lo sendirian sama sekali pada pertama-tama kali nyoba? Ada nggak akhirnya lo nemu mentor? Gimana sih caranya kayak gini ngedit gitu? Enggak, sendirian. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang, sendirian. Berarti emang lo tipikal orang yang harus setiap project yang tadi gue bilang, lo emang harus berdiri sendiri, Jo. Ngelit sendiri. Iya, mungkin ya di sisi lain kayak gitu. Tapi gue di sisi lain juga gue butuh partner yang bisa menutupi kelemahan gue. Kelemahan gue bilang gue nggak bisa nge-planning yang terlalu rapi. Gue nggak bisa manajerial. Bikin deck bisa, cuman lebih enak nyuruh orang dong. Iya. Bisa. Pitching sendiri. Bisa, oke. Gue pitching. Wah, mulut ini jago kali, bro. Lip service deh. Emang senjata paling bagus tuh mulut sebenarnya. Cuman harus beriringan sama perilaku. Kalau misalnya emang sama portofolio juga harus. Mulut lu manis tapi kinerja lu tolol, ya lu blacklist. Harus ngasih yang terbaik lah. Dua-duanya sinkron. Lo kan sebagai content creator, banyak content creator yang kayak gitu. Wah, jago banget kalau ngomong-ngobrol. Anjing, pas gue liat secara karya belum deh, kayaknya belum ketemu kali ya. Belum ketemu ya. Belum ketemu orang yang lip service ya oke. Kayaknya emang lingkungan gue, alhamdulillah gue berada di lingkungan yang support dan bener gitu. Iya. Baik lah, kalau bener kan belum tentu. Kalau baik, menurut gue baik ini apa yang mereka lakukan dan gue lakukan. Jadi gue dapet mungkin pernah ada, cuman gue lupa kali ya. Jadi apa yang kesalahan orang itu jadi pembelajaran buat gue. Gue nggak yang gue kebanyakan dari hidup gue nggak pernah ngelakuin kesalahan buat kelobang gue sendiri, kejatuh gitu. Tapi gue belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang dia sharing sama gue, dia cerita sama gue serap kayak, oh berarti jangan kayak gini ya, nggak baik ya. Oh jangan kayak gini nggak baik. Gue orang yang nurut kayaknya dah. Tapi secara pribadi lu punya ambisius nggak sih? Punya lah. Ketika umur 18 tahun, 19 tahun lo punya ambisi lo apa? Dulu ya itu umur masih SMA. Pokoknya tahun depan gue harus jadi aktor. Emang itu cita-cita gue kan. Sampai sekarang pun itu ambisi lo kan jadi aktor. Iya, berarti sampai sekarang nggak kekejar nih, belum kekejar. Alhamdulillah. Ya, tapi udah beberapa dapat tawaran film, cuman waktunya nggak pernah ketemu gitu. Secara film pendek kah atau? Serial Elias Pikal bareng Densu. Oh iya. Bareng Densu, gue disuruh. Gue dulu kan style lawas gitu, jadul. Gue nggak suka baju-baju yang anak zaman sekarang. Ini sekarang nih gaya zaman sekarang nih. Dulu gue sukanya yang ya udah natural. Gue jadi soalnya gue sering pakai baju bokap dari dulu. Jadi memang vintage. Emang vintage. Bukan dibalik-balin ya. Asal lu tahu. Bukan dibalik-balin. Emang gue suka vintage. Nah, habis itu gua kenapa ya? Gua takut di kepala lu gue. Ngikutin Iqbal. Wah. Siap. Iqbal 90-an siap. Enggak, tapi emang Iqbal 90-an, tapi gua bukan terinfluence gara-gara dia. Ya, enggak apa. Waduh, jadi balas Iqbal nih. Enggak. Tapi ada sisi positifnya, dia memperkenalkan. Iya, enggak apa-apa. Gua juga oh akhirnya banyak anak muda yang tahun 90-an juga akhirnya. Kalau gue juga sebenarnya nggak sengulik Iqbal. Gue juga nggak tahu, gue cuma suka fashion bapak gue zaman muda. Terus gue baju-bajunya masih ada, gue sering pakai. Kalau ngaca gue pantas-pantas saya ternyata keren banget buat gue. Gitu. Kenapa sekarang kayak gini? Siapa fashion stylist lo? Opang, ada namanya temen gue. Opang, dia tuh. Kira Wanda Hara. Enggak. Igun sih gue, Igun. Igun gue. Tadi dari mana ya bang? Enggak, dari lo mau ikut Alice. Oh iya. Iya, jadi Falcon ngehubungin gue untuk jadi yang in the red corner. Oh iya. Apa MC-nya? Gue udah kan itu bahasa Inggris ya. LS Pikal itu kan petinju. Gue udah belajar bahasa Inggris sama Dimas Dediji, tau lo yang tetenya goyang-goyang. Gue belajar kan dia guru bahasa Inggris, gue belajar sama dia, gue belajar actingnya sama teman gue. Habis itu gue baru masuk kantor, baru bergabung ke kantor, belum ada 2 minggu. Gue udah belajar, gue izin lah. Udah masuk ke kantor, gue izin sama head gue lah. Gue mau izin dong, ini cita-cita gue banget, tolongin gue, ini cita-cita gue banget ini. Kooperatif gak akhirnya? Jangan Jo, lu baru masuk 2 minggu. Iya sih, gue mungkin sebagai atasannya juga. Terus gue langsung, tapi lu tahu ini cita-cita gue dari dulu gitu. Umur berapa lo pada saat itu? 23. Baru filmnya baru. 2 tahun. Iya. Itu kalau nggak salah gue sempat lihat tayang di ini deh. Di Prime kalau nggak salah Prime. Iya. Akhirnya lo kubur dong. Hah? Kubur dong impian lo.
Enggak, ya udah kayak sampai situ aja cukup. Tadi Maksudnya bukan yang Elias Pikal ya udah berarti nggak dapet jalannya, tapi masih bisa gue kejar oke. dengan cara ibaratnya gue bikin konten-konten kayak gini, gue maksimalin, gue tetap masih belajar teater, masih belajar acting supaya ibaratnya casting lah. Ini yang gue lakukan adalah gue casting. Tapi castingnya secara bentuk portofolio lo sendiri. Ya. Kita lo sendiri. Nah, lo ngomongin aktor. Lo sering nonton film? Lumayan. Film top 3 lo yang lo paling memorable apa? Toba. Nomor 1 Toba Dream. Oke. Itu Vino, abis itu Indonesia sih gue, Iya. karena jarang-jarang nonton film luar. Lo takut di ini ya apa namanya Polisi skena movie. Toba Dream gue demen. Habis itu kalau cinta-cintaan gue masih gemes-gemes sama ini, ada Cinta di SMA itu Kobo Junior main tuh CGR. Oh, Ada iya, Cinta iya, di SMA. betul. Terus kalau ya template aja sih. Iya. Paling Tadi- ketaruhan nah, gitu. Sekarang lo tuh offline, gue tadi sempat ngobrol sama lo kalau lo lagi ngerjain beberapa brand. Berarti lo memang menjadi tim kreatif brand-brand juga lo? Alhamdulillah. Justru rezekinya lebih gede dari situ sekarang ya. Sekarang. Ya berarti lo biasanya juga di depan kamera lo harus bisa, belakang juga jadi tim kreatif bisa. Dan lo tadi sempet ngomongin secara offline lo banyak megang berapa brand gitu? Banyak, lumayan banyak. Belakang layar gue banyak. Dan pendapatan gue lebih besar dari gue belakang layar dibanding gue depan layar. Ada berapa brand yang lo pegang sekarang? Sekarang banyak lagi, gue nggak tahu. 10 ada nggak? Nggak nyampe. Nggak Cuman lumayan tiga kali ya. Cuman kalau satu kontraknya 10 juta sebulan ya 30 loh. Ya kalau 10 juta nggak terima gue. Bercanda. Nanti brandnya brand Israel kayaknya deh. Nggak. Anti bro. Free Palestine. Anjir. Mamaku pakai cadar bro. Oh iya benar. Gak mungkin. gue dari kecil dari gue sebelum sekolah itu gue udah tunjukin video-video Palestina. Sumpah, gue kayak Terus lo sadar gak kenapa pas gue gede mas perang juga lo sadar gitu gak? enggak sih, gue tahu itu ada di Quran kayaknya deh. Oh, Kalau misalnya itu kayaknya kenanya nih gue nih. iya, jadi gue ya udah ngikutin aja lah. Iya. Dan megang lo beberapa brand dan awalan lo pertama kali megang brand, lo kenapa lo akhirnya tertarik untuk membuat brandingan sesuatu merek misalkan kayak gitu? Padahal lo sebetulnya depan yang kreatif host gitu lo lebih suka gitu. Gua depan layar pasti gue suka banget lah ya, passionnya di sana. Kalau belakang layar masih ada bagian dari passion gue gitu. Gue suka ngedirect, gue suka kreativitas, gue suka terjun langsung lah. Pertamanya gue kerja di perusahaan yang gue mau dapat tawaran Elias Pikal. Iya. Gak apa-apa lu senggol aja. Kata lu tadi berani ngomong. Iya, apa ya? Oh bukan. Oh, berarti lu kerja di Falcon? Bukan. Enggak, gue kerja di brand suplemen. Brand suplemen namanya Evolin. Iya. Nah, gue kerja di sana. Selesai gue kerja di sana. Itu kerjaan pertama lo di umur. Kerjaan pertama gue itu di aksesoris. Gue bikin aksesoris. Oh, yang lo tadi bilang. Iya, gue bikin aksesoris. Gue pindah ke Densu. Dari Densu selesai, gue masuk ke Evolin. Oke. Gue masuk Evolin. Sorry, itu suplemen fitness bukan sih? Suplemen fitness. Oh, iya. Suplemen buat olahraga lah, mau workout, mau lo jogging doang. Iya. Nggak cuma sekedar itulah kan protein sama macem-macem lah ya. Nah, Evomes ini adalah tinggi kalori. Nggak cukup. Dong belinya. Pokoknya suplemen gym. Habis itu dari situ gua pindah ke minuman fiber drink. Oke. Dari fiber drink si Evolin ini pengen ajak gua kerjasama sebagai kreatifnya lagi, tapi di luar. Jadi freelance ya? Iya, jadi lo bawa nama sendiri. Wow. Iya, di situ. Karyawan dong. Bukan, akhirnya gue di situ tanpa gua harus jadi karyawan dia, tanpa gua harus masuk setiap hari segala macem. Iya, gua bisa dapat duit juga di situ, bahkan bisa lebih besar dibanding gue jadi karyawan.
Jadi statusnya jadi kayak partner lah untuk kreatif, gua nih yang megang gitu. Dari beberapa tempat kerjaan yang tadi gue dengar dari lo, ada suplemen gym, terus juga ada fiber drink. Itu lo tipe emang yang gue masuk aja dulu, nanti abis itu gue Kagak lah, gila. Gue kira soalnya semuanya akhirnya ketika lo resign lo malah dapet freelance dari brand tersebut. Ya itu alhamdulillah rezekinya tuh. Dan gua nggak pernah lepas dari Densu loh jadinya loh. Iya. Gua masuk Evolin. Evolin ngangkat Densu jadi BA. Oh, jadi ada. Nah, gue ke Fiber Drink. Gue pindah ke Fiber Drink. Fiber Drink ngangkat Densu jadi BA juga. Tapi jadi kan gue abang lagi. Via lo nggak? Enggak sama sekali. Tapi memang pernah dulu gue ngerjain brand Fiber Drink gue. Waktu itu endorse doang di Densu. Terus ya udah sampai sekarang jadi kontrak eksklusif juga, jadi BA juga. Terus pas kalau ketemu di PRJ, ya lu lagi bang. Gitu gue kerjain bareng, tapi jadi mungkin lebih fun lah. Jadi mungkin teman-teman yang nonton dari tadi bingung Densu apa, takutnya Densu Agency. Enggak, ini Denny Sumargo, bray. Jadi Denny Sumargo, gue pikir itu Densu yang PT loh, Denso. jadi Bejoni pernah kerja sama Densu dan cukup jadi ini ya, jadi yang pertama di timnya Densu ya. Iya, salah satu jadi yang pertama lah di dunia perkontenannya. Itu menjadi portofolio paling ampuh nggak buat nyari kerjaan ketika lo resign? Enggak, gue kayaknya nggak nyantumin itu ke porto deh. Nah, orang-orang taunya? Iya, dari link mereka aja, dari brand ke brand. Iya. Bekas Densu apa gimana sekarang? Lo nggak bangga gitu? Bangga banget gue. gue benar bangga karena soalnya lo tidak membawa nama Densu gitu. Kalau orang lo kerja di mana? Habis di mana? Oh, gue habis dari kerja di misalkan di Vindes atau gue di timnya Densu. Secara gue akuin Densu untuk kreatifnya tuh bagus banget buat thank you. Buat endorse, ya, buat dan lain-lain gitu. Ada ketidakbanggaan apa gimana? Gue bangga. Gue bangga banget bisa pernah ada di sana. Langsung nge-freeze. Gue bangga juga. Benar. Gue jawab apa ya? Karena dengan adanya dia, relasi gue jadi lebih terbuka. Bener. Brand-brand yang tadi gue masukin ke brand-brand yang sampai sekarang itu termasuk bagian dari relasinya dia. Relasi Densu. Bahkan Falcon Pictures segala macam itu relasinya Densu kan. Apa yang gue berhubungan dengan ini masih ada sangkut pautnya sama Densu lah. Tangannya Densu dari hasil berkat yang dia kasih ke gua gitu-gitu. Fiber Drink, suplemen gym, akhirnya kerja sama lo Densu, nggak angkat lo jadi freelance? Enggak. Jadi teman aja. Jadi teman aja. Enak jadi teman, bro. Iya benar. Enak jadi teman. Ada beberapa teman yang cuman sebetulnya bener-bener enak nongkrong dan jadi teman, untuk bekerja bareng kayaknya nggak deh gitu. Densu adalah salah satunya. Gua enak jadi teman. Enak jadi teman. Gua kalau kerja sama Bang Den ya pure di calling aja. Iya, benar. Misalnya Jo butuh ini misalnya, tapi kan udah nggak pernah di calling. Gue di callingnya nongkrong main bola, masih main bola. Ya mungkin kan nggak melulu langsung telepon to the point kali Jo. Jadi lo mesti datang main bola dulu, sowan dulu. Mungkin ini Gak tahu ya, kayak gue tahu maksudnya Bang Den juga pernah kecewa sama gue. Gue juga ya gimana ya, gue mau jauh juga nggak bisa karena semua dari dia gitu. Alhamdulillahnya itu berkat apa, titipan Tuhan melalui tangan dia. Itu yang gue rasain juga dari berkatnya dia. Akhirnya dapet kalau juga. Sampai sekarang gue masih sama dia bro. Gue keluar dikit ada dia di truk. Gue keluar dikit ada layan parcel, kata gue kenapa jadi dipantau. Tapi memang dari sebelum gue keluar gue ada di mana-mana Jo, nanti ketemu lu lagi. Iya bener, ketemu posternya, ketemu apa segala macam. Terakhir ketemu juga gue kan di Bion kan. Gue pernah megang Bion juga. Terus di Bion tuh gue ngeliat kan, gue lagi depan gini, balik badan gue, weh tim Densu, gue bilang gitu. Densu bejo anjing. Abang langsung salam. Masih maksudnya gue nyaman seperti itu. Dibanding gue kerja secara karyawan apa segala macam, kayaknya memang udah nggak cocok ya. Dan gue juga beban buat dia mungkin. Gitu juga, dia juga membawa rezeki buat gue, nggak beban ya. Jadi gue cukup hati-hati ya Bejo ya. Di situ langsung drop shy ya, ngomongnya ya. Jadi di situ gue langsung ya udahlah. Jadi lebih enak jadi teman. Gue kan
Ci Olive baru lahiran. Gue juga masih kontekan. Masih berhubungan Masih secara berhubungan. baik lah intinya. Masih Tapi untuk pekerjaan secara sekarang saat ini enggak dulu gitu. Enakan nongkrong bener, sama Bang Den tuh enakan nongkrong, sumpah. Cuman kalau kerja lo harus cobain juga karena apa pelajaran yang dia kasih, cara dia ngelola manajemen, cara dia ngelola bisnisnya atau cara dia tegas, semua diajarin, bahkan tepat waktu apa segala macam itu dia yang ngedidik. Gua kayak misalnya tadi 7 menit gue telat ya, 14 janjian 14:07, gue udah kayak panik. Itu didikan dia karena secara tidak langsung gue dilatih untuk jangan telat. Iya, penting itulah. banget. Harus lu cobain dah karena tatarannya keras, bro. Terus kata yang nonton, gimana cara nyobainnya bang? Gitu. Belum Ya lu coba dipanggil. lu punya value. Anjir. Lu masuk Densu nggak punya apa-apa, cuy. Lu diludahin sama Bang Den. Asli. Tapi sekian akhirnya lo pekerjaan, terus lo freelance aja megang-megang brand, lo nggak mau nerima bener-bener jadi karyawan secara tetap lagi kah? Sejauh ini gue masih gue sadar kalau gue masih muda, gue masih banyak proses yang harus gue lakuin, gue masih tahu jalan gue masih sangat luas. Gue mau cobain itu dulu. Gue belum ada di fase yang ngestak aku harus kerja secara karyawan biar dapat gaji yang lumayan. Tapi tawaran ada? Kayaknya orang udah nggak mau deh. Volin aja nawarin kontrak gue sebagai partner itu ya, partner untuk kreatif freelance segala macem. Dia sadar betul kalau orang-orang kreatif kayak gua ini nggak cocok jadi karyawan, nggak bisa diikat lah, nggak bisa diikat. Dia tahu, ini brand-brand yang menurut gua respect ya. Ini brand-brand yang ngertiin kreatif tuh nggak gitu. Cuman bukan berarti gua berlindung, gua bisa seenak-enaknya, gua bisa telat, gua bisa lepas deadline, nggak bisa juga. Itu tanggung jawab kita, udah dikasih kepercayaan, harus kita buktikan. Nah kalau misalnya brand-brand yang tadi gua bilang, dia tuh udah ngerti si Bejo ini nggak bisa kita ikat, nggak bisa kejar deadline, nggak bisa masuk kantor. Biarin dia dengan dunianya. Tapi dengan feedback, ya lo harus juga kasih yang terbaik buat kita. Jadi itu yang gue lakukan sama brand-brand. Jadi lo saling give juga kan? Iya. Tadi lo ngomongin kreatif, berarti lo pernah ada satu momen atau suatu fase lo stuck kalau karyawan tetap untuk tingkat kreativitas lo nggak? Nggak tahu ya. Gue alhamdulillahnya, gue masuk kerja privilege sih kayaknya. Privilege karena apa nih? Mungkin relasi kah atau karena? Relasi. Relasi sama output yang gue keluarkan. Itu yang bahkan gue tuh selalu tektokan sama brand, sama owner, nggak pernah sama GM atau sama siapa. Jadi ngedirect aja langsung. Jadi langsung ngedirect. Dan itu yang bikin gue pernah karyawan di Fiber Drink ini, sampai head gue yang di Fiber Drink, lu nyampe keluar ucapan, lu enak, lu punya privilege. Digituin, gue langsung kayak, itu yang titik gue yang kayak, wah kayaknya gue nggak bisa di sini bikin semua orang iri gitu. Iya. Bikin semua orang iri dengan itu kantor di Cengkareng, semua orang harus masuk jam 9 pagi, pulang jam setengah 6 atau jam 5. Gue yang bisa masuk jam 2 siang. Udah kayak bos gue. Dan nggak ada konsekuensi apa-apa. Tapi memang dari kontrak awal memang begitu? Dari awal ya, begitu. Oke. Sebenarnya itu juga nggak boleh ditunjukin. Maksudnya kayak, ya kalau bisa. Ini under table aja. Iya. Antara lo dan si bos gitu. Iya, jadi karena orang-orang nggak boleh tahu. Nggak boleh. Tapi karena gue kelewatan sampai head gue sendiri ngomong kayak gitu, kelepasan mungkin ya. Iya juga ya. Maksudnya, gue nyakitin orang-orang nih di sini nih. Gak enak lah. Gak enak. Akhirnya gue mundurkan diri. Gue mundurkan diri. Ya, owner nanya, bisa gak Jo kita kontrak kayak Volin? Ya udah, akhirnya berjalan. Ini makanya gue mau keluar negeri, banyaknya dari dia jobnya. Sampai sekarang pun berarti lo masih berjalan? Masih, alhamdulillah, masih sama suplemen gym, masih sama Fiber Drink. Pokoknya gue di bidang-bidang kesehatan nih brand-brand gue. Rata-rata. Abis ini vaksin COVID sih. Bener. Mungkin menteri-menteri kesehatan boleh. Ngerinya kan, plus lagi yang disuntik. Nah, lo megang brand banyak, berarti lo punya tim. Alhamdulillah sekarang sudah. Seberapa banyak tim lo? Karena kita tahu akun-akun lo, konten-konten di akun pribadi lo kan drama, harus nulis skrip, harus survei lokasi, makan waktu. Seberapa banyak tim lo, Jo? Mungkin 10 lebih ya. Anjir. Mungkin ya, gue nggak tahu, gue nggak hafal. Maksudnya kalau gue dikte gue hafal. Cuman kalau misalnya gue suruh nginget sekarang spontan, gue lupa.
Mau gue runtutin? Nggak usah. Kira-kira tuh 10. Kira-kira 10-an. Anjir. Beda-beda divisi tapi ya. Iya. Gue punya Konyol Group ini berhubungan sama orang-orang kaya, orang-orang ada yang pengen liburan, Berarti yang ini pengen bentuknya entitas dong. Iya, tapi beda-beda gue. Iya, oke. Cuman masih berhubungan sama kreativitas. Konyol Group ini kan bisa ada party, bisa ada trip, konyol Vaganza, pokoknya banyak lah konyol ini ada banyak juga. Nah itu beda-beda lagi. Terus abis itu buat gue pribadi ada lagi. Terus buat gue belakang layar ada lagi. Gimana umur 24 tahun untuk memanage itu semua, Jo? Susah nggak? Susah. Hah? Lo pernah nggak sih merasa ada? Nggak, lo pernah nggak sih merasa ada? Harusnya 24 gue nggak sesibuk ini deh. Justru harusnya gue 24 masih bisa sesibuk ini. Karena gue nggak tahu ke depannya gue bakal selemah apa. Karena kan gue masih habit bergadang. Gue masih, maaf, suka minum-minuman khamar dan lain-lain. Khamar nggak tuh bahasanya? Alkohol. Gila. Gue kayak khamar nggak tuh bahasanya? Ya maksudnya kadang masih suka minum. Bergadang, masih merokok juga. Itu yang gue takut aja, apalagi nggak punya BPJS, gue takut ke depannya gue nggak bisa beraktivitas seluas ini. Jadi harus gue cobain sih di umur 24 gue harus capek, apalagi 25, 26, 30 masih bisa capek ya, gue bersyukur banget. Iya, masih dikasih kesibukan, dikasih rezeki gitu, berkah juga buat yang lain kan, karena kan banyak banget yang di bawah lo. Dan 24 lo merasa lihat circle lo atau teman-teman lo yang ada di lingkup lo pernah nggak? Ada temen lo yang sekiranya menurut lo, kok lo nggak ngapa-ngapain sih? Gitu. Lo males banget kenapa sih gitu? Lo pernah nggak ada apa ya? Ada jiwa tuh untuk ngasih tahu ke temen lo yang sepantaran, gue tuh 24 udah kayak gini loh. Enggak. Masih males gak sih? Enggak ada gue. Enggak ada lo. Terserah dia. Iya. Tapi banyak temen lo yang merasa akhirnya dapat tuah dari lo. Akhirnya mereka, gue tuh bukan tipikal yang ngajarin orang. Iya. Gue tipikal, lu mau lihat gue, cara gue, ayo nongkrong sama gue sini. Maksudnya liatin cara kerja gue. Orang-orang tuh misalnya di umuran gue masih di bawah gue, sorry ya gitu ya, maksudnya. Iya, paham gue dalam urusan kreativitas atau material atau karir lah. Gue nggak nunjukin sih, maksudnya biasa aja. Tetap temen tongkrongan, tetap temen. Kadang mereka sendiri yang ngelihat, anjir dulu Bejo jalanan ya gitu. Iya. Gue pang parah bro, gue tinggal buset. Nah ini nih gue makanya bikin vlog yang My Business My Adventure. Gue ngasih tahu bagaimana gue hidup gue. Enggak, cuman kan orang juga melihat dari My Business My Adventure lo kan rasa struggle lo, rasa survive lo udah ada di situ. Ada orang yang mungkin sepantaran sama lo baru ketemu gitu ya. Iya, masih males lah. Atau di umur 24 juga masih, lo kejar apa sih? Gitu. Gue nggak tahu ya, itu terserah dia lah. Iya. Cuman kalau misalnya emang pengen tahu ya udah sini nongkrong gitu. Lo merasa nggak lo jadi acuan untuk teman-teman lo maju? Ngerasa. Gue ngerasa ada sisi positifnya juga ya. Iya. Karena mungkin ya, lo udah diajak nongkrong, gue bisa, gue ada kerjaan. Lo diajak pergi atau gimana, gue nggak ada kerjaan. Terus teman-teman lo merasa, anjing Bejo, udah sesibuk gini dan gue masih leha-leha di warkop kah? Nah gue sama ada yang teman gue yang kayak gitu, yang cuman mikir doang tapi jarang eksekusi, termasuk abang gue. Sorry banget bang. Abang gue juga, gue baru nongkrong sama abang gue baru pas gue pindah ke Jakarta. Dulu gue tuh jauh banget. Dari kecil sampai umur gue 20 tahun gue gak komunikasi sama keluarga. Kasih tau dong abang lo ngomong apa? Sama lo yang tadi baru-baru ini ya, kayak ayo dong kita tunjukin kita bisa, gue capek miskin. Capek miskin. Iya. Abangnya teman-teman. Jadi abangnya Bejo capek miskin. Gue tapi mirip Marshall lah miskin ya kan. Tapi secara value dia punya di bidangnya. Iya. Tapi dia ngestak di kantor aja karena dia mungkin umurnya udah kan 93, seumuran lu ya berarti. Ya. Dia udah di fase yang gue kayaknya pengen lepas dari karyawan deh gitu. Kayak gitu ya udah yuk tetap jadi karyawan aja dulu tapi bantuin gue lah gitu. Bantuin gue jualin gue kayak apa segala macam sampai situ. Nah, kalau balik lagi ke acuan, teman-teman gue ada beberapa teman gue yang kayak gitu, yang cuman ngeliatin doang tapi nggak ada eksekusinya. Ada juga teman-teman gue yang bener-bener mau berjuang. Jadi di sini gue saling panas. Gue pun di sini saling panas juga sama teman-teman gue yang ngerjain hal yang sama tapi dia maju nih tek.
Tiba-tiba teman gue punya CV, gue juga punya CV. Ada teman gue yang lain kayak panas ngeliat gue, gue pengen legalin perusahaan gue juga. Di situ panas, gue jatuh. Temen gue belajar dari gue, terus dia nasihatin gue juga bagus. Terus gue dinasihatin sama yang lain, tapi dibikin bangkit lagi. Jadi ada. Tapi lu tetap terbuka sama temen-temen lo. Tetap terbuka. Dan temen-temen lo atau lo sendiri nggak nganggap dia kompetitor nggak? Bagus sih kompetitor yang positif menurut gue. Kompetitor yang positif. Jadi iya temen gue udah punya rumah, gue belum. Gue ngeliatnya dari situ sih. Lo sebel gitu. Sebel artiannya anjing kenapa dia bisa ya, gue nggak bisa ya. Gue sebel sama diri gue sendiri. Gara-gara gue tahu kelemahan gue tuh nggak pinter ngelola uang aja. Nggak pinter nge-manajemen, gue nggak pinter ngelit, gue nggak bisa marah-marah ke tim. Yang marah-marah ke tim, makanya gue suruh abang gue gabung supaya dia bisa marah-marah. Makanya ini ada deadline, ini ada ini, tolong jagain deadline-nya. Kalau ngomongin lo nggak bisa manage uang paling habis sering karena apa Jo? Nah, kok free sih? Orang gue nanya bener. Gue kan pertanyaan gue akan selalu nyambung, Jo. Kan manage uang nih, lo bilang gue gak bisa manage uang. Harusnya mungkin uang itu udah bisa jadi aset. Entah mungkin tanah, atau mungkin emas, ya. Gak tau lah, apapun gitu. Apa yang paling sering? Ini jadi pelajaran ya buat ya, pelajaran. Buat semua lah yang nonton juga. Ini duit gua paling banyak habis di menuhin gaya hidup gua. Itu tai banget. Young dumb and broke tuh kalau kata. Itu tai banget. Itu benar, tapi benar. Iya. Tapi lo ulangin terus kalau ketika megang uang? Enggak. Baru belajar. Gua lagi belajar lah. Iya, belajar. Itu yang kan orang nyebelin ya, maksudnya orang nggak punya, terus waktu. Tapi hal yang wajar sih menurut gua. Iya. Wajar. Dari dulu tuh orang ngomong kayak gini kan. Ntar kalau gue udah kaya atau gue udah punya duit sedikit, gue mau ini gue nggak bakal kayak mereka misalnya, nggak bakal lagi. Tapi kenyataannya gue juga dulu ngomong kayak gitu kok. Gue bilang gue kalau udah kaya gue nggak bakal jadi kayak mereka nih gitu. Ternyata pas gue ada, gue lah manage uangnya. Ternyata pas gue ada, ya itu gaya hidup tuh anjing banget. Apalagi Jakarta ya. Jakarta, Bekasi, sekitarnya, Bandung, Jogja, Bali. Anjing. Alah bro. Penting, maksudnya lu seneng, lu kasih di situ lu punya value ya, maksudnya gue ngalamin itu, gue ngerasain itu, gue ngerasa teman-teman gue jadi acuan. Kalau gue berhasil, gimana cara jadi bejo? Kagak, capek, susah. Spending paling gede dan akhirnya lo sesalin apaan? Entah beli baju kah atau lifestyle lah ya ini bahasanya, atau lo tiba-tiba bolak-balik Bali dalam waktu 3 hari sekali. Gue kalau keluar kota, keluar negeri nggak mungkin gak kerja. Jadi gue cari duit di situ. Gue paling homer sih. Homer, traktir caper ke cewek. Oh iya, udah. Itulah. Aduh ya lah nggak penting banget. Nah tadi lu nyenggol. Tapi sebenarnya ya itu tadi gue bilang kalau misalnya lu mau ngasih portofolio lu keren, ya silakan. Cuman lu tanggung sendiri, lu susah gitu aja. Ini lo baru sadarin sekarang? Gue sadar itu. Gue sadar kayak teman-teman gue terinspirasi, tapi gue susah. Ngerti gak? Ngerti gue. Emang itu, tapi lu harus telan. Gue harus telan itu. Gue harus menerima. Tapi emang harus merasakan menurut gue. Iya harus merasakan. Terlebih lagi lu juga umur lu masih muda kan? Iya, cuman alhamdulillah semoga kesadaran gue ini bisa berdampak positif buat gue ke depannya. Karena gue udah sadar kalau ya itu nggak bagus, Cok. Gue ngalamin tuh, wah, gengsi apa tai bro. Tai. Nggak, lo tadi bilang sepertinya gue tuh ada duit gue tuh habis mungkin karena yang tadi gaya hidup lah kita bahasanya ya. Caper-caper ke perempuan sering lo emang berarti dulu caper-caper ke perempuan karena duit lo. Sampai sekarang. Cuman mengurangi lah. Enggak, tapi maksudnya cewek lo sekarang berarti tahu kan kalau artiannya keuangan lo terima-terima aja. Misalkan gue kayaknya enggak mau jalan ke sini deh. Budget lagi nggak ada nih. Tahu aja. Terima-terima aja. Cara nerimanya dia bikin gue sadar. Kayak ada motivasi dari dia juga kayak yuk semangat yuk, binter lagi bikin ngelolanya apa segala macam. Ini kenapa gue bikin segala macam dalam waktu dekat? Kemarin gue dikasih tahu cewek gue, ini brand makan sendiri dulu aja, jangan bikin tim. Terus gue bilang, kamu tertati-tati dulu lah kata dia. Kamu tertati-tati dulu, biar kamu ada duitnya lagi dulu gitu. Habis itu duitnya bisa jajan buat aku gitu. Jajan buat yang lain lagi.
Kirain karena diperes kan secara kasar gitu sama cewek lo nggak usah deh ikut-ikut sama lo sama tim deh. Ntar tim lo bikin rudit gitu, bikin rujut gitu. Mendingan lo sendiri aja, nanti uang lo full buat gua gitu. Agak dia bilang dia nyuruh gue tertati-tati segala macem, tapi di sisi lain nggak efisien buat gue karena gue udah di fase yang gue udah males ngedit. Gue udah maunya ya QC aja gitu, tinggal gue yang pitching gue bikin deck sama segala macam sama tim manajemennya yang lain. Kita bikin gimana itu harus gue lakukan karena ya akhirnya gue lawan lah, maksudnya omongan cewek gue yang suruh tertati-tati. Gue malah bikin terlambat lo bikin lama, nggak punya tim. Iya, malah nggak gue kerjain karena terlalu banyak yang gue pikirin, akhirnya nggak ada yang gue eksekusi satu persatu. Makanya gue nggak apa-apa deh, ini kan duitnya masih ada, ya udah gue spend dulu aja buat tim. Yang penting tim dulu kan, tanggung jawab kita ke tim. Itu ya udah ada dulu timnya, mereka yang ngerjain, tapi tetap berjalan gitu. Dengan adanya tim kan gue bisa pitching lebih banyak. Iya, lebih efisien menurut gue. Terus lo tadi sempat kita ngobrol secara offline. Gue nanya sama lo berapa kali sih sebulan untuk ngupdate konten di akun pribadi lo? Lo bilang katanya nggak menentu sih. Nggak menentu kan? Alasannya kenapa? Males ya. Udah. Maksudnya lagi alhamdulillahnya lagi banyak kerjaan yang gue di belakang layar. Jadi yang depan layar yang kayak personal apa ya namanya, personal branding ya. Personal branding bukan gue tinggalkan, cuman gue lebih tunda aja karena kalau gue paksain misalnya seminggu 4 gitu, seminggu 2 sebulan 4 atau sebulan 2, kalau guanya nggak mau jadi maksain aja. Iya. Gitu. Dan ada beberapa brand yang lagi nyangkut di akun gue gitu, kayak lagi proses penulisan sama produksi, jadi gua hold organiknya. Lo nulis otodidak berarti? Otodidak. Anjir. Semua berarti edit juga lo tadi bilang otodidak, ngerjain dari awal, nge-shoot juga otodidak. Iya, gua nggak bisa belajar diajarin ini A B C D. Praktek aja langsung. Begitupun juga yang lo ngajarin orang nggak bisa. Nggak bisa. Lo mau belajar, ayo sini nongkrong nih. Gua pernah di-hire sama Deddy G yang tetenya goyang-goyang. Disuruh ke rumahnya. Bener, Cok. Tahu kan? Deddy Jing tete gue. Gue disuruh ke rumahnya. Dia bangun tim ininya dia, buat personalnya dia. Dia bangun tim. Gue bantuin syuting, dia punya ide, gue juga punya ide. Kita aduin, kita bikin karya yang banyak 2-5 gitulah. Terus pas ngedit, gue yang ngedit. Gini nih, gue duduk ini di sofa lah, anak-anaknya dia duduk sofa ngeliatin gue ngedit. Ini diginiin, ntar kalau ada yang mau ditanya, tanya aja, gue bilang gitu. Gue ngedit beneran. Jadi maksudnya layar edit tuh lo enggak pakai HP kan? Sekarang udah pakai HP, udah nggak pakai kamera sama laptop. Gue ngedit begini nih, pakai CapCut. Terus anak-anak yang di belakang nanya, ini kenapa gini? Ini kenapa gini? Ya gitu, ini karena ini. Gue baru bisa ngejelasinnya kalau gitu. Secara langsung. Dan menurut gue lebih nyerap sih. Dibanding nggak langsung dipraktekin. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih, Jo. Cepet amat. Itu aja. Lo pernah stuck kreativitas nggak, Jo? Pernah lah. Apa yang paling bikin menghambat? Percintaan kah? Enggak ya, gue malah kalau percintaan malah jadi gacor gue. Gue putus cinta jadi jati geng series. Anjing, harus gue berarti putus cinta lagi, Bang. Weh, jangan. Karena lo tadi bilang yang karena gue putus cinta akan jadi sebuah karya, makanya gue bilang mungkin lo akan putus cinta lagi. Taylor Swift mungkin beberapa single lagunya terkenal karena dia sakit hati, Bray. Nah, karya gue yang terkenal juga gara-gara waktu itu sakit hati. Bener gak? Iya lumayan. Lebih jujur kan? Lebih jujur. Kalau sekarang penghambat kreativitas gue adalah nggak tahu penghambat kreativitas gue, tapi pernah lah, pasti pernah nge-stuck, cuman gue lupa karena apa. Iya, mungkin karena males kali ya. Iya. Pertanyaan terakhir, Jo. Konten kreator bisa menghidupi lo nggak, Jo? Bisa. Sampai lo tua nanti? Nggak tahu. Tapi kreativitas bisa sampai tua. Sampai tua? Harusnya. Selagi masih muda lu kejar, lu bikin mesin lu sendiri, harusnya bisa. Gue percaya itu. Lo akan terus step in gitu ke tren yang akan datang 20 tahun, 30 tahun? Enggak. Bakalan insya Allah, gue kemungkinan pasti ada bisnis lain lah. Berarti nggak selalu akan... Cuman dari kreativitas kepala gue, ya pasti. Lo yakin itu? Gue yakin. Oke. Gue yakin dari kepala gue yakin.
kreativitas apapun segala macem, gue pengen coba yang beda, bikin yang beda sekalian. Iya. Atau apa segala macem, gue punya timnya harus sama kayak gue, yang kreativitas yang mungkin akan menggantikan gue. Pokoknya gue ciptakan dulu mesinnya lah. Iya, jadi bisa turunannya enak ya. Autopilot. Thank you Jo udah main di beranda. Thank you banget udah undang Bejo di Kuberanda. Abis ini kita akan buat konten-konten ya. Jadi dong. Sama konten kreator gua nih. Mamen Azia Riza. Thank you sekali lagi Jo. Semoga teman-teman bermanfaat nontonnya, sebar. Pokoknya jangan lupa subscribe juga dan follow Anwar Fauzan. Anjing. Thank you Jo. Bye. Thank you. Bye teman-teman. Yungkin akadami fanajatum khotawan fa minni wa minasyaiton fanajatum shawaban fa minallahi ta'ala wahda. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh everybody.